Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam, Karakteristik dan Ajaran-ajaran Pokoknya. Saya Intan Ali Lubis akan menjelaskan Islam dan karakteristik. Pengertian agama Islam. Agama menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan terhadap Tuhan, atau juga disebut nama lainnya dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi. Sedangkan Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Allah dalam menyampaikan wahyu disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Dengan demikian, maka agama Islam adalah agama yang disampaikan untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang mendapatkan wahyu Allah dengan perantaraan malaikat Jibril. B. Karakteristik Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua kata, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Karakteristik adalah sesuatu yang mempunyai karakter atau sifat yang khas. Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai suatu ciri khas dari ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dan berbagai bidang agama muamalah yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosiologi, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, dan disiplin ilmu yang kesemuanya itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Adapun karakteristik Islam di berbagai bidang. Yang pertama, bidang agama. Islam dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan fagadisme dan syirik. Kemudian pengakuan hak-hak agama lain dan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial, budaya, dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Yang kedua, dalam bidang ibadah. Ibadah dapat diartikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Yang ketiga, bidang ilmu dan kebudayaan. Dalam bidang ilmu, kebudayaan, dan teknologi, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap terbuka dan tidak tertutup. Terbuka untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi juga harus selektif. Maksudnya adalah tidak begitu saja menerima keseluruh jenis ilmu dan teknologi, melainkan ilmu dan teknologi yang sesuai, tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang keempat, bidang pendidikan. Karakteristik Islam dalam bidang pendidikan yaitu memandang pendidikan sebagai hak setiap orang, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hidup. Islam pun mempunyai rumusan yang jelas terhadap dunia pendidikan dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan sebagainya. Yang kelima, bidang sosial. Ciri khas yang diajarkan Islam yaitu ajaran yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia, antara lain sikap toleransi meskipun dengan umat yang berbeda agama seperti tolong-menolong dan sebagainya. Yang keenam, bidang kehidupan ekonomi. Islam merupakan agama yang memiliki ajaran dalam segala bidang, dalam urusan kehidupan dalam dunia, hal bidang ekonomi,
Islam mengajarkan untuk kesejahteraan manusia karena Islam memandang bahwa manusia itu harus hidup seimbang dan tidak terpisah dari urusan dunia dan akhirat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ridho Akbar Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua dari kelompok 4 yang judul makalahnya Sumber Ajaran Islam. Nama saya Ridho Akbar Fadila, NIM saya 0602202002. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya. C. Sumber ajaran Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya langsung diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW. Secara istilah mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalangan ulama sepakat bahwa sumber ajaran Islam yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Sumber ajaran Islam primer. Sumber ajaran primer digolongkan dalam dua macam, yaitu sumber ajaran primer Al-Quran dan hadis, dan sumber ajaran sekunder ijtihad. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qira'a, yaqra'u, qira'atun atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan secara terminologi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya benar agar menjadi bukti bagi Rasul dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacanya. B. Hadis. Hadis adalah suatu perkataan atau berita. Hadis Rasul adalah suatu perkataan, berita atau informasi yang berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah adalah jalan hidup yang dilalui atau dijalani atau sesuatu yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Ijtihad. Ijtihad menurut bahasa ialah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Sedangkan menurut istilah pengertian ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi